Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu pengagungan kekal sampai selama-lamanya. Kami ciptaan Tuhan datang memuji, menyembah-Mu, membawa syukur kami. Tiada terukur kebaikan-Mu, tiada terselami perbuatan-Mu. Kami bawa syukur, kami bawa pujian. Haleluya. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terpuji, terpuji. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Allah keluar dari hati kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, sungguh tiada yang seperti-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang besar, menguasai segalanya. Yesus, Engkau Allah yang baik. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berserah, sebab Engkau Allah yang maha mampu. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu sungguh heran bagi setiap kami. Haleluya, Engkau ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Ketika kami mengangkat tangan, tanda kami menyerah, tanda kami tidak mampu. Yesus turun tangan, Yesus datang menolong setiap kami. Kami hanya belajar berserah, memandang kepadamu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Mari yang berbeban berat, naikkan pujian ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada
Ada banyak yang menopang kita, ada banyak yang menekan kita, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Hanya belajar berserah, berserah dan berserah. Tuhan beri yang terbaik bagi kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Tangan-Mu menolong yang sakit, tangan-Mu menopang yang lemah. Tangan Tuhan mencukupkan yang kekurangan. Tangan Tuhan yang memberi harapan yang baru. Yesus, Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus kekuatan, Yesus penolong, Yesus segalanya bagi kami. Jamah umat Tuhan, Tuhan lihat sampai kedalaman hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yesus, turunkan tangan-Mu bagi kami Bapa. Yesus, hanya Engkau jawaban. Tuntun kami Roh Kudus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau kekuatan jiwa roh kami. Sebab Yesus pemulih hidup kami.
biarlah segala yang terjadi membawa kami mendekat kepadamu Tuhan, mengerti jalan-jalan dan kehendak-Mu ya Bapa. Yesus yang terbaik, Dia yang termanis bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang telah membuktikan kasih-Mu yang luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih yang selalu ada bagi kami dalam lembah kekelaman, di dalam suka, di dalam duka. Engkau ada bagi kami. Tidak ada saat di mana Engkau tidak ada bagi kami. Engkau Allah yang kami memuji-Mu, memuliakan. Sama-sama
kami dipenuhi dengan damai sejahtera kekuatan yang daripada Bapa. Hanya Engkau pribadi yang dapat memuaskan setiap anak-anak-Mu, setiap kami apapun keadaan kami. Yesus mampu menenangkan, menjawab dan meneduhkan setiap hati yang bergelora, yang bergejolak oleh karena tantangan tekanan dunia ini. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur dan bangga memiliki Yesus yang maha dahsyat, yang mampu menolong setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami sangat yakin bahwa hari ini, sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan kami. Tuhan akan memperlihatkan kemenangan, Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan selama kami tetap fokus percaya kepada Bapa, menantikan kehendak Allah terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah siap membagikan firman Tuhan menjadi isi hati Bapa kepada kami, dan kami sambut dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di tahun yang baru, di tahun 2025. Biarlah di tahun ini ada banyak janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun biasanya banyak di antara kita sudah membuat pernyataan-pernyataan iman mengenai kehidupan kita. Tetapi biarlah di tahun yang baru ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, kita tidak hanya membuat pernyataan iman, tetapi ada ketaatan dan tindak lanjut di sana. Oleh karena itu, saya beri judul renungan pada kesempatan ini adalah tidak hanya pernyataan iman. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur terdiri dari 150 pasal, dan di dalam Mazmur ada banyak sekali nyanyian, kemudian seruan, doa. Tetapi menarik sekali bagi kita bahwa pembukaan Mazmur di dalam pasal 1, khususnya kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3 adalah pernyataan iman yang diutarakan oleh pemazmur. Sebelum kita membahas dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin bertanya begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih membawa Alkitab fisik ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja? Begitu. Ya, mungkin ada yang sampai detik ini masih membawa Alkitabnya begitu. Tetapi ada di antara kita mungkin juga punya pandangan lain begitu ketika kita membawa Alkitab secara fisik begitu. Mungkin ada yang merasa takut begitu, dikira menjadi orang yang rohani gitu, sehingga pada akhirnya lebih memilih untuk alternatif yang lain dalam membawa Alkitab. Mungkin bisa memakai HP yang ada Alkitabnya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sendiri sangat suka sekali dengan Alkitab yang tipis-tipis begitu dan sangat mudah untuk dibawa. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada wibawa Allah. Ada wibawa yang luar biasa untuk kita ambil dan
maknai di dalamnya. Alkitab itu mengandung suatu kekayaan yang luar biasa besar sekali. Kalau Bapak Saudara tidak percaya bahwa Alkitab kita itu penuh dengan kewibawaan, maka saya coba untuk mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Di depan saya pas ada Bapak Pendeta Kevin gitu. Ya, Bapak Pendeta Kevin ada di depan saya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Saudara tidak bisa melihatnya karena bagi Bapak Saudara yang secara online mengikuti ibadah doa pagi GIC Ebenezer. Ya. Jika Kak Kevin bisa membantu saya untuk berdiri begitu ya, nah Bapak Pendeta Kevin berdiri Bapak Ibu, dan Bapak Pendeta Kevin bisa duduk lagi gitu, bisa berdiri lagi Pak, iya duduk lagi Pak. Iya, Bapak Pendeta Kevin mengikuti apa yang saya katakan Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, mengapa Bapak Pendeta Kevin itu mengikuti apa yang saya katakan? Karena saya berwibawa. Bukan, artinya begini, bukan Thomas Avio yang berwibawa, tetapi karena Thomas Avio sedang berkhotbah membawa kebenaran firman Tuhan yang membuatnya dia berwibawa. Firman Tuhanlah penuh dengan kewibawaan. Kalau Thomas Avio, ya pribadi yang Tuhan ciptakan dan hanya alat, menjadi saluran alat Tuhan, begitu. Tetapi situasinya akan berbeda jika Bapak Pendeta Kevin itu saya suruh untuk berdiri duduk di luar sana, begitu. Di situasi yang berbeda, tidak dalam situasi pemberitaan kebenaran firman Tuhan, pasti Bapak Pendeta Kevin akan bertanya, apa sih ini Pendeta Thomas ini kok seperti ini, akan seperti itu gitu. Tetapi karena situasinya sedang dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Kevin mengikuti apa yang saya katakan. Itu artinya bahwa firman Tuhan penuh dengan kewibawaan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya mau bilang, jangan malu baca firman Tuhan. Jangan berhenti dan lelah bawa Alkitab. Mari di awal tahun ini kita berkomitmen, kita buka Alkitab kita pelajari wibawanya. Amin. Mari kita kembali ke bacaan teks Alkitab kita pada pagi ini. Di dalam Pemazmur bilang begini, berbahagialah. Berbahagialah. Aduh, kenapa Pemazmur bilang berbahagia? Ya karena selanjutnya kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Pemazmur bilang berbahagialah. Tahukah Bapak Saudara, berbahagia itu dari kata eser yang mana artinya cuma dua. Yang pertama, diberkatilah dan berbahagialah. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara menemukan kata berbahagialah di beberapa bagian Alkitab kita, itu menggunakan kata eser ini. Jadi bisa diartikan bahwa diberkatilah dan berbahagialah gitu. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, diberkatilah engkau supaya engkau berbahagia, begitu. Amin. Nah, hanya bergaul firman Tuhan saja, bergaul dengan firman Tuhan saja, kita bisa diberkati, dibilang diberkatilah. Nah, ini menjadi suatu penasaran yang luar biasa. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, adakah di antara kita yang hafal 10 hukum Allah gitu? Ada Bapak Ibu? Oh, pasti di antara Bapak Ibu Saudara langsung, oh saya hafal Pak Thomas gitu. Ya puji Tuhan untuk hal tersebut. Ya 10 hukum Allah berarti ada 10 jumlahnya. Tapi di sini dikatakan bahwa Taurat, jadi bukan 10, tetapi jumlahnya 613 hukum. 613 hukum. Wah, itu banyak Bapak Saudara dikasih Tuhan. Nah, 613 hukum itu dibagi dua lagi Bapak Ibu, menjadi 365 hukum yang bernuansa negatif dalam pengertian bunyinya janganlah
janganlah, janganlah ini, janganlah itu, janganlah ini, janganlah itu. Sedangkan sisanya kurang lebih sekitar 248 itu hukumnya bernuansa positif, ya. Dalam pengertian seperti ini, haruslah engkau bla bla bla, haruslah engkau ini, haruslah engkau itu, begitu. Itu jumlahnya 248. Dalam satu tahun hari-hari kita ada 365 hari. Jadi kalau kita bagi begitu, berarti ada 365 jangan yang harus ditaati. Kemudian kalau mungkin bagi Bapak Ibu Saudara ada yang berlatar belakang kedokteran gitu, ruas tulang kita dari kepala sampai kaki itu jumlahnya 248. 248 itu jumlah ruas tulang dari kepala sampai ujung kaki manusia. Maka dalam tubuh manusia dia harus ingat, harus ini, harus itu, hukum positif, bikin ini, bikin itu tiap hari. Tentu ini tidak mudah gitu. Wah, saya ingin berbahagia, saya ingin diberkati. Ya, renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ada banyak, tidak mudah selama 1 tahun ada larangan. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi pemazmur bilang begini, diberkatilah orang. Itu kan menarik Bapak Ibu. Kalau orang biasa kan bilang, siapa yang sanggup Pak Thomas? Ini beban, ini tidak mudah menyukai Taurat dengan 613 aturan gitu. Tetapi pemazmur bilang lain, kalau engkau sukai, engkau diberkati. Daripada apa Bapak Ibu? Selanjutnya, bunyi selanjutnya, daripada kita duduk dengan para pencemooh, para fasik. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat 1 dan ayat 2. Maka pilihan yang tepat daripada ngerumpi, daripada kita ngegosip begitu, yang lebih baik kita apa yang kita melakukan, apa yang dikatakan pemazmur ini. Pemazmur bilang, mau diberkati, jadikan Taurat itu kesukaan. Selain daripada itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, istilah Taurat Tuhan bukan sekedar bicara tentang hukum, bukan bicara tentang hanya peraturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, serta konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Tapi lebih luas lagi, Taurat Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan berelasi dengan umatnya, berelasi dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sepanjang sejarah. Jadi hari ini adalah hari di mana kita memulai tahun 2025 dan panggilan untuk menaati firman itu begitu keras menggaung di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini adalah catatan pertama dalam menafsirkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita atau bacaan harian kita pada kesempatan ini. Kedua, Bapak Ibu, apa gunanya? Tolong lihat ayat yang ketiga. Itu bau banget Bapak Ibu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan ini orang Kristen paling suka, ya, paling suka, yang tidak layu daunnya apa saja dibuatnya berhasil. Wah, pasti Bapak Ibu Saudara ada yang berkata amin, amin, amin begitu. Itu artinya orang yang senang firman, orang yang senang Taurat, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin ada yang protes begitu, Pak Thomas, siang malam saya baca Alkitab, saya sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Tunggu dulu Bapak Ibu, mungkin banyak yang akan protes seperti itu. Saya sudah baca ini, baca itu, saya merenungkan ini. Apalagi ketika membaca cacah jiwa di dalam kitab Bilangan gitu. Wah, ini penuh dengan nama-nama, tapi saya baca begitu, tapi saya tidak dapat apa-apa begitu. Dan bahkan saya sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tak ada perubahan dalam bisnisku. Ya, anak-anakku prestasinya, kehidupannya biasa-biasa saja gitu.
dan bahkan ada sering menghadapi kegagalan. Mana dikatakan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Padahal saya sudah baca Alkitab dengan luar biasa. Bahkan pekerjaanku tidak dipromosikan. Saya sudah lama bekerja di dalam pekerjaan saya, tetapi tidak ada kenaikan dan sebagainya. Tidak ada progres yang begitu menggiurkan, yang begitu menyenangkan. Padahal saya sudah baca Alkitab. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mengatakan kepada Bapak Saudara, dengarkan baik-baik. Dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tolong perhatikan kata tepi aliran air, itu bukan di tengah pusat mata air. Di tepi aliran air berarti akarnya Bapak Ibu harus bergerak untuk mencapai pusat air dan menyedot air tersebut. Itu artinya berkat ini tidak instan, tidak tiba-tiba jatuh dalam kehidupan kita, tidak tiba-tiba turun terus kemudian kita nikmati begitu saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus mengupayakannya menjadi penggenapan yang Tuhan janjikan. Karena banyak orang berpikir mujizat itu jatuh dari langit. Oh enggak Bapak Ibu, akar itu harus bergerak, harus berusaha sampai menemukan titik air itu. Itu artinya bahwa ketika Alkitab bilang ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, kesan suburnya itu ditentukan dari semangat akarnya. Dari semangat akarnya. Nah, kalau di awal tahun ini kita mau semangat dalam hal ini, mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan berkat-Nya. Sebagaimana firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pergerakannya itu harus ada Bapak Ibu. Tidak hanya pernyataan iman saja, tapi ada take action di sana, ada eksekusi terhadap setiap pernyataan iman begitu. Tidak hanya pernyataan iman, kita harus mengupayakannya, kita harus mengusahakannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanya lagi, wah Pak Thomas, saya sudah mengupayakannya, saya sudah mengusahakannya, dan bahkan saya sudah bergelut di bidang ini bertahun-tahun, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Bapak Ibu perhatikan bunyi ayat lanjutannya, pada musimnya. Mangga itu punya musim Bapak Ibu ya. Dari November, Desember sampai Januari kita masih bisa menikmati buah mangga. Dia tidak pernah berbuah di bulan April atau Juni. Tuhan janjikan Bapak Ibu diberkati seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Apa artinya? Pada waktunya. Dan pada waktunya berarti bukan sembarang waktu, bukan suka-suka waktu, bukan tiap waktu juga begitu, tapi pada waktu Tuhan. Oleh karena itu, kerjakan saja ketaatan Bapak Ibu Saudara tentang firman. Taat saja pada kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menuntun Bapak Ibu Saudara menemukan kebenaran. Biar Tuhan yang genapi janji-janjinya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang suka proses instan, apalagi dengan iming-iming yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia harus tunggu prosesnya itu. Itu adalah tafsir bagaimana firman Tuhan ditafsirkan kedua. Ketiga Bapak Ibu, fungsi firman itu luar biasa. Pemasmur menyebutnya, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang diberkati bukan cuma dibilang berhasil hidupnya. Orang diberkati bukan dibilang supaya kemudian apa saja yang diperbuatnya berhasil, tapi orang yang bergaul dengan firman, orang itu mendapatkan tuntunan, mendapatkan arah yang benar, sampai bilang begini, pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dia tahu mana salah, dia tahu mana benar.
Jadi jangan dulu bagaimana diberkati, tapi dahului dulu dengan ketaatan. Dengan demikian Tuhan akan memberkati kita. Ada banyak hal yang harus kita putuskan. Ada banyak keputusan-keputusan yang akan kita ambil di tahun 2005. Ada banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya sebagai hamba Tuhan, dan saya percaya Bapak Saudara sebagai orang Kristen juga percaya bahwa dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, kita akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan dan akan membawa kita kepada suatu keputusan yang benar. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kehendak Tuhan akan membantu kita dalam hal memutuskan banyak sekali keputusan-keputusan yang berarti dalam kehidupan kita. Ada banyak angan-angan, ada banyak mimpi di tahun 2025 terjadi. Tapi biarlah kita tidak hanya menyatakan pernyataan iman, tapi kita juga mau ambil langkah selanjutnya, sungguh-sungguh komitmen kita eksekusi dengan dasar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mendapatkan suatu perubahan apapun dalam kehidupan kita, taat saja sampai waktu Tuhan pada musimnya. Saya percaya Tuhan sudah rancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus menolong kiranya di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara merasakan kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan dapat ditafsirkan dan menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa negara, kita akan berdoa untuk gereja kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang lain. Mari saya mengajak saudara untuk satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Kami sadar ada banyak pernyataan-pernyataan yang kami ucap, yang kami lontarkan, yang kami nyatakan di tahun yang baru ini. Tapi biarlah pernyataan iman itu tidak hanya suatu pernyataan iman, tapi kami ikuti dengan kehidupan yang penuh dengan ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan upayakan sebisa mungkin tetap kami membutuhkan tuntunan daripada Roh-Mu ketika kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kalaupun ketika kami sudah taat terhadap kebenaran firman Tuhan, tidak ada perubahan apapun, biarlah Tuhan sendiri yang akan menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan membawa pemulihan dalam segi ekonomi bangsa kami. Biarlah ekonomi Indonesia semakin bertumbuh lebih baik dan pada akhirnya akan membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Tuhan memberikan keamanan dalam negara kami sehingga kami hidup dengan tentram, damai, tidak khawatir terhadap hal apapun yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati dalam sisi politik yang ada, biarlah situasi negara ini semakin menjadi negara yang sehat dalam berpolitik yang ada, ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Tuhan berikan kesehatan sehingga membawa bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi di sekitar kami dan bahkan di Indonesia. Tuhan berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang merasakan dan bahkan tertimpa oleh musibah ini. Tapi biarlah Tuhan sendiri akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan yang mereka butuhkan, ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GEJ Ebenezer dan satelit-satelit yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong gereja kami di tahun 2024. Kami percaya sebagaimana nama gereja kami Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, dan kami percaya Tuhan akan menolong kembali gereja kami di tahun 2025 ini. Tuhan memberikan hatimu, Tuhan memberikan kerinduanmu untuk gereja ini, dan kami bisa menangkap visi Tuhan, menangkap suaramu, dan pada akhirnya terrealisasi dan terwujud bagi gereja kami. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Wakil Gembala, majelis maupun Bapak Ibu pastoral yang ada dan para pelayan Tuhan yang ada di pusat maupun satelit-satelit. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan daya
berjuang, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan mereka dalam mengambil suatu keputusan di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan gereja ini akan bertumbuh secara kualitas maupun secara organisasi, dan kami serahkan Tuhan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami akan melihat banyak terobosan terjadi untuk gereja kami. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa baru yang akan datang, maupun anak-anak-Mu yang undur kembali, aktif kembali untuk bergereja. Dan biarlah gereja ini bisa mempengaruhi perjalanan spiritualitas kami mengiring Tuhan untuk semakin takut dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yayasan GSC Ebenezer dan sekolah kami THB. Tuhan berkati segala kekurangan, segala kebutuhan, segala pergumulan yang ada dalam yayasan kami, Tuhan akan cukupkan. Dan biarlah sekolah kami bisa menjadi instansi, jadi sekolah yang menjadi berkat bagi generasi-generasi muda ini, menjadi generasi-generasi yang akan menjadi bintang di suatu saat nanti. Kami serahkan Tuhan sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sekolah ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk mendidik generasi-generasi Kristus, untuk memiliki kehidupan yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kondisi kesehatan kami. Mungkin saat ini kami bergumul dalam usaha kami, tidak ada kemajuan. Tuhan memberikan kami ide kreativitas sehingga kami bisa melihat peluang-peluang yang ada, dan pada akhirnya usaha kami semakin berkembang. Tuhan buka relasi-relasi baru, dan pada akhirnya kami dapat memperbaiki usaha kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Mungkin ada di antara kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berikan pekerjaan yang baru sehingga kebutuhan yang kami butuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk hubungan orang tua dan anak. Kiranya Tuhan pulihkan di tahun ini antara suami dan istri yang retak hubungannya, Tuhan pulihkan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang menjadi nahkoda dalam kehidupan kami, yang mengarahkan kami ke arah yang benar, kepada suatu hal yang jauh lebih baik dari kehidupan kami sebelumnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Saudara. Tuhan menyinari Bapak Saudara dengan wajah-Nya dan memberi Bapak Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Saudara dan beri Bapak Saudara damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan, pemulihan dari Yesus Kristus, pengharapan, penghiburan, penyertaan, dan perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.